Seluruh anggota meeting semakin penasaran siapa gerangan yang akan dipanggil masuk. Mata seseorang langsung terbelalak ketika melihat siapa-siapa orang yang datang bersama Wilson. Tapi dirinya masih merasa santai sebab berpikir bahwa orang-orang tersebut tak mungkin untuk buka suara jika mengingat bagaimana dirinya mengancam mereka. Masih belum ada yang mau ngaku, kata Calvin kembali dengan suara yang rendah namun penuh dengan tekanan. Pria muda itu mengetuk-ngetukkan jari tangannya pada meja yang berada tepat di hadapannya. Masih berusaha menunggu seseorang untuk bisa jujur. Oke, katakan. Perintah Calvin dengan seraya berdiri dari duduknya. Berdiri tegap dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Yang membuatnya terlihat berwibawa. Satu persatu dari keempat orang tersebut mulai bergantian berbicara. Mereka mengatakan jika Pak Troy, atasan mereka memanipulasi hasil penjualan dan seluruh uangnya masuk ke dalam rekening pribadinya. Mereka juga mengatakan bagaimana pria parubaya itu mengancam mereka. Tak lupa, Wilson juga memberikan tambahan yang membuktikan bahwa Pak Troy sering bertindak tidak senonoh pada para karyawan wanita di sana. Tak ada yang berani membuka suara sebelumnya karena diberi ancaman akan menyebarkan aksi bejatnya ke media sosial. Karena dirinya selalu merekam kegiatan tersebut dengan dalih hanya wajah si wanita yang diekspos, sedangkan wajah si pria diblur. Meentuh, MNCUM, sesuka hati walau tak sampai ke SAX bebas. Itu semua sudah masuk ke tindakan PLCHA. Patro yang mendengar semua fakta-fakta itu tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat dengan mata yang memerah menahan emosi. Bagaimana Tuan Troy? Masih ingin mengelak? Tanya Calvin, namun Pak Troy hanya diam terpaku di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Calvin kemudian kembali mengkode Wilson untuk memanggil petugas keamanan yang memang sudah menunggu di depan ruangan. Apa-apaan ini? Teriak Tuan Troy yang baru tersadar saat kedua tangannya dipegang oleh seseorang. Lepas, bentaknya dengan terus meronta. Tuan, saya bisa jelaskan ini. Ini semua tidak benar. Ini semua hanya akal-akalan mereka untuk menjebak saya. Katanya lagi dengan menggebu. Anda bisa jelaskan nanti di kantor polisi, Tuan. Kata Nico, karena Calvin seperti enggan untuk menanggapi. Selalu begitu, saat berbuat, EANK saja dan tak memikirkan akibatnya. Jika sudah ketahuan akan teriak-teriak, jika semuanya hanya fitnah atau salah paham. Alasan yang sudah teramat basi untuk kalau. Suasana berubah kondusif saat Tuan Troy sudah tak ada di sana. Saya tidak akan segan-segan memberi pelajaran pada orang-orang yang berani bermain-main dengan saya atau perusahaan. Kata Calvin dengan tegas. Tak akan ada ampun untuk itu. Jadi, kalian pikirkan baik-baik sebelum bertindak, sambungnya lagi. Tak ada yang berani menyahut. Semua yang ada di ruangan hanya bisa menundukkan kepalanya mereka. Nick panggil Calvin pada sang asisten setia yang sedari tadi berdiri di belakangnya. Saya Tuan Muda, sahut Nico. Rombak. Yang perlu dirombak dan pastikan Tuan Troy akan mendapatkan hukuman yang setimpal serta buat dia mendapatkan sanksi sosial. Serta pastikan dia mengembalikan semua dana perusahaan yang dia ambil, juga pastikan tak ada satu perusahaan pun yang mau menerimanya bekerja setelah dirinya bebas. Perintah Calvin yang diangguki oleh Nico. Setelah itu Calvin memilih untuk membubarkan mereka semua dan kembali ke ruang kerjanya. Saat Calvin sedang memejamkan matanya sebentar, karena pikirannya yang terlalu penat, tiba-tiba ada seseorang yang sudah berdiri di sampingnya. Siapa kamu? Tanya Calvin yang langsung membuka matanya, karena MNCUM aroma parfum yang begitu asing untuknya. Tadi tanpa sadar Calvin sempat tertidur sejenak. Ah, Tuan, perkenalkan saya Jenny, kata wanita yang bernama Jenny. Suaranya dibuat mendayu dengan nada yang sensual. Apa maumu? Dan lancang sekali kamu masuk ke ruangan saya tanpa izin, kata Calvin dengan tegas.
Itu tadi, saya sudah mengetuk pintu, namun tak ada sahutan, jadi saya memutuskan untuk langsung masuk saja. Jawabnya, Tuan pasti merasa lelah, jadi biar saya pijit. Saya sangat jago loh Tuan, dalam memijit, kata Jenny lagi dengan sedikit menundukkan TBH-nya. Sehingga menampilkan kedua asetnya. Sengaja tidak, kain yang masuk ke meja bagian atas yang dibuka agar terlihat XXS. Tapi bukannya tergoda, Calvin malah merasa begitu jijik. Dengan lancangnya Jenny langsung berjalan menuju ke belakang Calvin dan menyentuh pundak pria itu. Calvin pun langsung refleks, memegang tangan Jenny lalu mendorong TBH wanita itu hingga jatuh terjengkang ke lantai. Saya tak butuh wanita JAXG sepertimu, kata Calvin dengan kejamnya. Calvin kemudian menekan tombol intercom miliknya untuk memanggil Nick agar masuk ke ruangannya. Bawa wanita ini dan pastikan saat ini juga dia angkat kaki dari perusahaan saya, perintah Calvin pada Nick yang baru saja masuk. Pastikan tak ada satu perusahaan pun yang mau menerimanya. Imbuhnya lagi yang membuat mata Jenny terbelalak saking kagetnya. Tuan, jangan seperti itu, kata Jenny dengan panik. Tuan, saya bisa ESKN. Anda semau Anda. Mau tapi jangan pecat saya apalagi memasukkan dalam daftar blacklist, katanya dengan percaya diri. Sudah saya bilang kalau saya tak butuh CXG sepertimu, kata Calvin. Asal kamu tahu, saya punya istri cantik yang bisa SKN saya kapanpun, sambung Calvin. Bawa dia keluar, kata Calvin pada Nick. Setelah keduanya pergi, Calvin kembali menghempaskan bokongnya. Ada-ada saja, kata Calvin dengan menggelengkan kepalanya. Sedangkan Jenny sudah menjadi tontonan para karyawan perusahaan. Wanita itu diseret oleh Nick, kemudian dilemparkan tepat di tengah-tengah lobi perusahaan. Yang namanya banyak pegawai yang berlalu lalang di sana. Jangan berani-berani menggoda tuan muda kalau tak ingin hidupmu HNCUR berantakan sampai ke akar-akarnya. Peringat Niko. Oh iya, kecantikanmu tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nyonya muda Calvin Andero. Sambungnya lagi lalu pergi dari sana setelah meminta pihak keamanan perusahaan mengurus wanita gila itu. Jenny, aku sudah pernah peringatkan kamu sebelumnya, kata Berta yang hanya mampu melihat Jenny dari jauh ketika wanita itu diseret keluar dari perusahaan oleh orang-orang security. Niat hati ingin menjadi nyonya, tapi malah jadi pengangguran dan itu pun dipecat secara tidak hormat. Harusnya aku selidiki dulu tentang dia, umpat Jenny. Cekak, bodoh kamu Jenny, ujarnya dalam merutuki kebodohan dan rasa percaya dirinya yang begitu berlebih. Memang selama ini tak ada pria yang dia incar sanggup menolak pesona seorang Jenny. Jadi hal itulah yang membuatnya begitu percaya diri bisa menaklukkan sang atasan. Tapi sayang, semua itu tak berlaku untuk seorang Calvin Andero. Setelah kejadian Jenny, Calvin memutuskan untuk segera kembali ke hotel. Entah kenapa tiba-tiba dirinya merasa begitu rindu dan ingin segera bertemu dengan istrinya. Cekal. Santi yang sedang menonton televisi langsung menoleh ketika mendengar suara pintu terbuka. Dan langsung menampilkan sosok suaminya. Kemeja putih dengan kedua lengan digulung sampai siku hingga menampilkan otot-otot bicepnya. Serta jas yang sudah berada lengan kirinya. Menurut Santi penampilan Calvin yang seperti itu semakin membuat kadar ketampanannya bertambah. Boleh nggak sih dikurung di kamar aja biar nggak ada yang lihat, gumam Santi dalam hati sambil mengagumi pahatan indah yang Tuhan ciptakan. Rasanya tak begitu rela ada wanita lain yang menikmati ketampanan suaminya ini. Calvin terus berjalan mendekat, sedangkan Santi yang sudah tersadar langsung saja beranjak dan menghampiri suaminya itu. Menyelami prianya dan langsung mengambil alis jas serta tas kerja yang Calvin bawa. Tumben jam segini sudah pulang, tanya Santi yang membuat Calvin merasa ini adalah sindiran untuknya.
Karena kemarin begitu mengantarkan Santi ke hotel, dirinya pergi hingga pulang larut malam. Sahut Calvin yang tak tahu harus berkata apa. Kamu duduk dulu, biar aku buatkan minum, kata Santi. Nanti saja, jawab Calvin. Aku mau langsung mandi, sambungnya. Calvin berjalan ke arah kamar dengan Santi yang ikut mengekor di belakangnya. Wanita itu akan menyiapkan pakalan ganti untuk suaminya. Sudah sejak beberapa hari lalu, Santi sudah melakukan hal ini. Dirinya bertekad ingin menjadi istri yang baik untuk suaminya. Sambil menunggu Calvin selesai mandi, Santi lebih memilih untuk bertukar pesan dengan Bu Meni guna menanyakan keadaan toko. Iya, walaupun Santi setiap hari juga bisa memantaunya dari CCTV yang langsung tersambung dengan ponselnya miliknya. Lagi chatan sama siapa? Tanya Calvin yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk di pinggangnya. Padahal pemandangan ini sudah Santi lihat setiap harinya. Tapi tetap saja dirinya selalu berdebar saat melihatnya dan rasanya tangannya juga begitu gatal ingin menyentuh perut kotak-kotak milik Calvin yang begitu sangat menggoda. Tak ingin ketahuan jika begitu mengagumi perut suspek itu, Santi pun kembali mengalihkan pandangannya pada ponsel yang ada di tangannya. Sama Bu Meni, nanyain tentang toko, jawab Santi. Calvin pun kembali masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa pakaian ganti yang sudah disiapkan sang istri. Begitu Calvin selesai, kini gantian Santi yang membersihkan TBH-nya. Entah kenapa tadi dirinya begitu malas untuk mandi dan juga tak menyangka kalau Calvin akan pulang sore begini. Calvin yang sedang menyenangkan tubuh dan kepalanya di sandaran sofa merasa sedikit kaget ketika ada yang menyentuh kedua sisi keningnya. Sontak saja, kedua mata Calvin yang tadinya terpejam langsung terbuka sempurna. Apa aku mengagetkanmu? Tanya Santi. Wanita yang sudah bergelar sebagai istri seorang Calvin Andero itu mulai menggerakkan jari tangannya dengan perlahan, memberikan pijatan lembut di kepala suaminya. Dia tahu jika suaminya itu pasti merasa begitu lelah. Perlahan Calvin pun kembali menutup kedua matanya untuk menikmati pijatan sang istri. Selang beberapa saat, Calvin menyentuh tangan Santi dan genggamannya. Sudah, tangan kamu nanti capek, ujar Calvin. Mau aku buatkan teh? Tanya Santi dengan senyumannya. Boleh, jawab Calvin. Calvin kembali lagi memejamkan kedua matanya hingga Santi datang membawa satu cangkir teh hangat di tangannya. Mau makan malam di luar? Tanya Calvin saat Santi sudah duduk di sampingnya. Kita makan malam di kamar saja. Aku tahu kamu pasti lelah. Sahut Santi yang begitu pengertian sehingga membuat Calvin sangat bersyukur untuk hal itu. Kamu yakin? Dari kemarin kamu hanya di kamar saja loh, ujar pria itu. Iya, jawab Santi. Wanita itu memberanikan diri untuk bersandar di tubuh Calvin dan hal ini cukup mengejutkan. Tak biasanya Santi berinisiatif untuk melakukan hal ini. Setiap harinya Calvin lah yang lebih dulu memberikan pelukan juga CIM-an untuk istrinya. Tak ingin menyanyiakan, Calvin pun memeluk tubuh Santi dengan tangan kanannya. Tumben, kata Calvin. Apa istriku saat ini sedang ingin bermanja? Tanya Calvin menggoda istrinya. Lagi ingin aja, sahut Santi. Memang agak boleh jika istri begini sama suaminya sendiri. Tanyanya tanpa merubah posisi. Tentu saja boleh. Bahkan sangat boleh, jawab Calvin. Yang tidak boleh itu jika bermanja dengan pria lain, sambungnya. Ya enggak lah. Memangnya aku wanita apaan yang bisa bermanja pada pria yang bukan suamiku? Aku bukan wanita murahannya, sahut Santi dengan wajah yang cemberut. Iya, aku percaya, kata Calvin. Jujur, aku senang kamu kayak gini.
Rasanya lelahku langsung hilang seketika. Sambungnya. Gombal, sahut Santi. Kok gombal sih? Ini benaran tahu, kata Calvin yang tak mau kalah. Iyain aja deh, biar senang, ujar Santi yang membuat Calvin terkekeh. Calvin dan Santi yang sedang asing bercengkrama menikmati waktu berdua tiba-tiba mendengar suara bunyi ponsel yang menandakan ada pesan masuk di ponsel milik Calvin. Masih dengan posisi yang sama, Calvin membuka ponselnya menggunakan tangan kiri yang menganggur. Betapa terkejutnya Calvin melihat pesan tersebut, bahkan sampai membuat mata pria itu melotot. Namun sedetik kemudian langsung terpejam. Santi yang juga jelas melihat pun sama kagetnya. Calvin, panggil Santi. Sahut Calvin sambil menolehkan kepalanya. Wanita itu siapa? Tanya Santi dengan terbatas saking stoknya. Dia itu anak dari salah satu pengusaha yang mengajukan kerjasama dengan perusahaanku, jawab Calvin. Lalu itu maksudnya apa? Tanya Santi lagi. Lebih baik bertanya daripada diam dan nantinya malah bikin dia kepikiran juga salah paham. Itulah yang ada di pikiran Santi saat ini. Calvin menghela nafasnya dalam lalu menghembuskannya dengan sedikit kasar sebelum pemuda itu menjelaskan semuanya secara rinci. Apa dunia bisnis semenakutkan itu, Calvin? Tanya Santi. Iya, banyak para pengusaha yang bisa saja berbuat curang dan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Jawab Calvin apa adanya. Apa kamu mau menerima tawaran wanita itu, Calvin? Dia cantik dan sangat SXE, kata Santi dengan lirih di ujung kalimatnya. Bagaimana tidak berkata seperti itu? Pesan yang dikirim berupa ajakan untuk bersenang-senang dalam tanda kutip dan menampilkan beberapa foto seorang wanita yang mengenakan lingerie dengan tali kecil yang begitu menerawang dan kurang bahan. Karena bagian bawahnya teramat sangat pendek dan bagian atasnya begitu terbuka sehingga dua asetnya bahkan seperti akan tumpah keluar. Astaga istriku, ini mikir apa sih? Ucap Calvin dengan tangan yang sedikit menarik hidung Santi saking gemasnya. Sedangkan ponselnya sudah tergeletak di meja begitu Calvin selesai memblokir nomor tersebut. Tentu saja tidak. Lagian untuk apa? Toh istriku ini lebih cantik dan juga lebih menggoda, kata Calvin yang setengah berbisik di telinga Santi saat mengatakan kata menggoda. Tentu saja hal itu membuat Santi sedikit tersipu malu hingga kedua pipinya memanas dan menimbulkan semburat merah.